Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Pipit akan mengajarkan materi tentang dongeng. Hayo, siapa yang suka membaca dongeng-dongeng rakyat atau cerita rakyat? Hayo, siapa yang di sini suka baca dongeng? Tapi menurut ibu kalian pasti lebih suka membaca novel ataupun komik. Dan novel yang kalian baca pasti alurnya tentang romance atau percintaan ya. Tapi ibu tidak akan membahas bacaan yang kalian akan baca, tapi ibu akan membahas tentang dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dan cerita dongeng itu adalah cerita tradisional yang bisa dibilang adalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini mengandung tentang moral dan hiburan. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita kalau bercerita pasti mereka akan mengarang-arang atau tidak kejadian tidak akan yang benar-benar tidak terjadi yang akan diceritakan kepada anak-anak atau cucunya. Dongeng sendiri mempunyai ciri-ciri. Ada ciri-ciri alur sedang, terus ceritanya singkat, tulisan dan gaya menceritakannya secara rinci. Terus terkadang pesan atau tema ditulis dalam cerita. Biasanya pendahuluan sangat singkat dan langsung ke temanya. Ya, itu sebagian dari ciri-ciri dongeng. Dan kalian kalau ingin tahu lebih banyak ciri-ciri dongeng, cari ya di Google, kalian akan belajar lebih banyak tentang dongeng. Oke, kita langsung bagian ke unsur-unsur membuat dongeng. Pertama, pelaku atau tokoh dongeng. Kalian harus menentukan pelaku atau tokoh dongeng. Kalau tidak ada pelakunya, kalian bukan bikin dongeng. Itu namanya cerita. Kedua, tema dongeng. Kalian harus tentuin temanya dan harus yang menarik, karena kalau dongeng yang tidak menarik, pasti pembaca akan bosan dengan cerita yang kalian buat. Dan yang ketiga, kalimat pembukaan dongeng. Kalimat pembukaan dongeng. Biasanya kalimat pembukaan dongeng pada zaman dahulu. Nah, kalau yang suka nonton kayak gitu, pasti kalian tahu deh. Dan yang ketiga deh. Keempat, struktur dongeng. Kalian harus pelajari struktur dongeng. Oke. Yang kelima, cara mengawali menceritakan dongeng. Nah, itulah unsur-unsur membuat dongeng. Dah, semoga kalian paham ya dengan apa yang ibu kasih. Dan jangan lupa, kalian harus pelajari lagi tentang unsur-unsur dan ciri-ciri dongeng. Kalian bisa cari di Google ataupun cari-cari di toko-toko buku yang bertemakan tentang dongeng. Nah, lanjut. Hari ini ibu akan bercerita tentang dongeng. Ayo, siapa yang mau dengar? Pasti kalian akan mau dengar. Dengarkan ya, soalnya abis dongeng ini kalian harus mengisi pertanyaan yang ibu akan kasih. Simak ya. Selanjutnya ibu akan membacakan sebuah dongeng. Kalian dengerin ya, karena kalian akan mengisi pertanyaan yang ada di dalam cerita dongeng yang akan ibu bacakan. Simak ya. Kisah semut dan kepompong. Dikisahkan ada sebuah hutan yang sangat lebat. Tinggallah di sana bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu datang seketika sehingga membuat panik semua hewan. Semua hewan panik, ketakutan
menghindari badai yang datang tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan hangat dan kicauan burung terdengar dengan merdu. Namun, apa yang terjadi? Banyak pepohonan di hutan tersebut tumbang, berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang sangat berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi. Di sebuah pohon yang sudah tumbang, betapa sedihnya kita, diterjang badai tapi tak ada tempat satupun yang aman untuk berlindung. Sedih sangat kepompong meratapi keadaan. Dari balik tanah muncul seekor semut yang dengan sombong berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku terlindung dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang di atas tanah. Lihat tubuhmu, kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai," kata si semut dengan sombongnya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan tersebut. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menempel dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong, tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong!" teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut." Si semut menoleh ke atas mencari sumber suara terjadi dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. "Siapa kamu?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali bisa bertahan dari badai. Cuman hanya karena aku berlindung di bawah tanah." Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Dan semut pun selamat serta berjanji ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan tersebut. Terima kasih. Udah dulu ya dongengnya. Oke, sekarang kalian kerjakan soal yang ibu kirim sesuai dengan cerita dongeng yang ibu kasih. Terima kasih. Dadah, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.